kelompok hukum bisnis akan melakukan wawancara yang bertepatan di MAB Coffee. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Farida dengan NBI 161. Saya Dewi Aulia Rismala dengan NBI 158. Saya Lesa Jumatullah Ramadhani dengan NIM 115. Oke, jadi ikutin kita untuk bagaimana sih MAB ini. Kita dari mahasiswa Universitas 17 Agustus nih. Sebelumnya maaf karena ganggu waktunya Mas. Untuk tugas kita wawancara tentang hukum bisnis nih Mas. Oh ya boleh. Oke, makasih ya karena udah nyempatin waktunya. Masnya bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalin nama saya Muhammad Aki Jigato. Saya sebenarnya salah satu pengurus ini. Tapi juga sebelum dari sini saya juga ada di Tarantula, kafe dekatnya Bundaran. Kalau boleh tahu MAB ini berdirinya kapan ya? Kalau dari MAB berdiri ini semenjak 2 tahun lalu. Cuman itu dikelola sama teman saya. Jadi akhirnya saya yang meneruskan juga. Oke, dari beberapa menu yang rekomendasi apa sih Mas dari sini? Kalau sini sih berhubung ini masih jalan baru ya, masih belum ada 1 bulan, masih beberapa minggu dan juga ini juga beda menu dari sebelumnya. Ada yang sama mungkin, tapi juga ada yang beda. Tapi untuk dari sekarang sih yang masih ingin saya tunjukkan itu adalah di aren. Susu aren ya? Tapi nanti juga ada produk lagi bentuk data lain masih dalam tahap produksi. Berarti itu salah satu bestseller di sini ya? Iya, untuk soal minuman kami dengan sana. Kalau untuk makanannya mungkin? Untuk makanan saya masih belum kelihatan sih untuk makanannya, karena ya saya sebagai tadi belum ada 1 bulan di sini. Kira-kira nih hari apa tuh yang paling bikin MAB ini ramai pengunjung? Kalau dalam hitungan ya 1 bulan sih hari biasa, nanti ibarat hari bulan terus masuk lah ya mahasiswa kampus, soalnya dekat-dekat kampus sebelah kan bisa di sini. Di sini berarti bisa dibuat rapat atau Bisa, ya, gitu. boleh. Kami terbuka untuk mahasiswa yang ingin rapat, untuk bikin acara di sini kami terbuka. Harus ada reservasi dulu Mas? Kalau itu pasti ada reservasi, takutnya ada bentrokan sama reservasi lainnya kan juga nggak enak kalau misalnya. Atau kita ada, apakah ada perjanjian sewa untuk MAB ini sama sewa? Perjanjian sewa pasti ada sama pemiliknya, dan kebetulan ini 2 tahun ini yang MAB lama, ibarat gitu ya, MAB lama itu sebenarnya MAB lama itu perjanjian sama yang pemilik rumah itu adalah perjanjian. Jadi ibarat perjanjiannya itu harga sewanya ini dinominalkan untuk aja hasil seri profitnya dengan mereka. Nah, untuk jalan yang saya jalankan ini sama sistemnya. Tapi kalau yang untuk lahan parkir itu gimana ya? Untuk lahan parkir ini di luar tanggung jawabnya MAB sebenarnya, tapi ada pengelolanya sendiri, jadi dari pihak ketiga dan MAB. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di tempat parkirnya, itu misal contoh helm hilang, motor hilang, itu bukan tanggung jawab sepenuhnya MAB, tapi tanggung jawab sebenarnya pihak ketiga yang tanggung jawab untuk kehilangan kendaraan. Gitu. Jadi perjanjian yang paling dibutuhin dalam bisnis ini itu apa sih? Yang pasti itu adalah MOU Sama penyewa atau? penyewa tempat parkir, yang untuk mengurus tempat parkir ada MOU pasti, supaya nanti jalan dalam proses MAB ini biar lancar, nggak ada lag antara atau kalian yang mendapatkan. Tapi pernah ada nggak slack sama antara misalnya masnya sama selaku owner sama pihak parkir atau gimana gitu, pernah ada nggak? Kalau ini sih masih belum ya, soalnya pihak parkirnya masih kita baru mulai untuk berkomunikasi. Tapi kalau misalnya di tempat lain sih Tapi beda kafe dari Beda kan? yang Tarantula kan? iya Tarantula. Apa kalau slack sama penyewa tuh? Apa yang Pemilik lahan ya, Iya. pemilik lahan. Itu mungkin ada kayak kita nggak fair tentang harga atau gimana? Untuk soal dari pemilik tempat ini, ibarat bukan seleksi, cuman salah miskomunikasi aja. Ibarat kayak gini, kita dari sayanya itu meminta tanggal ini untuk segera jual,
tapi ternyata oke kita sepakat itu pihak, tapi ternyata pas di hari H renovasi menjadi masih ada kurang-kurangnya, jadi akhirnya buka MAB untuk renovasi jadi mundur. Tapi sejauh ini berarti aman ya buat semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Gimana sih jaga keseimbangan antara perlindungan untuk customer dan Mas sebagai pelaku usaha tanpa merugikan pelaku usaha? Menjaga keseimbangan ya, Iya. customer ya. Yang pasti kan kita ada programnya itu sih, tiap kalian masuk ke kasir itu ada apa enggak misalnya kami juga terapkan itu, dan supaya apa, nanti kalau misalnya ada acara atau promosi atau misalnya kami sendiri ada program untuk acara atau apa, itu kan bisa infokan langsung itu supaya benar customer gimana, dan juga cara nge-treat kita dari MAB sendiri ke customer itu gimana caranya supaya ya menjaga untuk relasinya, untuk komunikasinya itu lebih erat dengan customer itu sih. Nah, kita kan ada pertanyaan nih, misal nih kita ada customer tuh, terus kita nggak tahu ya moodnya pegawainya, mungkin ada yang buruk, terus ada perlakuan buruk nih ke customer kayak ngeladeninnya sama cucu atau ngambil kayak gini. Nah, itu hak yang didapetin customer sama kewajiban yang harus dilakuin karyawan itu apa ya? Kan Mas owner di sini. Iya. Mungkin bisa jadi penengah antara mereka. Itu kayak Sebenarnya kalau saya sebagai saya sendiri, saya juga bisa untuk memegang mood dari karyawan kita, benar kan? iya. Kita nggak bisa mengontrol dengan mood kan, tapi kan kita juga ada SOP untuk melayani customer. Jadi kalau misalnya sampai dibikin judge dari customer untuk dampaknya ke MAB, ya pasti juga apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, gitu kan? Nah, di situ. Tapi untuk sebagai penengah ya, sebagai owner, sebagai untuk pengurus MAB ini pasti ada minta maaf, dan juga misalnya dari makanan ada yang salah, kita bisa memberikan komplimen. Oke, selanjutnya ini kan Mas sebagai owner, bagaimana sih tadi kan disebutkan SOP ya, bagaimana cara supaya karyawan ini berdasarkan SOP tersebut yang diterapkan? Untuk bagaimana caranya customer karyawan untuk bekerja sebagai SOP ya, yang pasti dari diri saya sendiri, gimana saya sesuai dengan apa yang saya mau, pastikan saya menunjukkan diri saya sendiri untuk melakukan hal tersebut supaya nanti bisa dicontohkan sama karyawan lainnya, seperti itu. Atau terkait karyawannya itu kayak kadang terlambat atau kan banyak juga karyawan yang memang kuliah gitu, bagaimana sih mencikapi kayak terlambat atau izinnya mendadak gitu. Oke. Sebenarnya saya ini sistemnya di MAB ini dalam arti kalau misalnya ada apa-apa dan kalau misalnya ada yang bisa mengajukan, tapi kalau misalnya 8 jam kerja tapi dia bekerja 6 jam kerja, jadi kan dia harus tanggung jawab untuk utang 2 jam untuk saya lagi, seperti itu. Oh, berarti tetap masih ada 8 jam itu memang yang mereka buat kerja. Iya. Jadi mau bisa mereka cuma hitung 4 jamnya ini harus bisa. Di sahur di hari lagi ya. Itu kan saya kan konten supaya nanti karyawan cuma Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan-tantangan yang khusus untuk urusan ketenagakerjaan seperti urusan supplier kopi atau bahan-bahan lainnya? tantangan sendiri sih, pertama saya kan masih belum tahu flow-nya dia sendiri. Kalau misalnya terlalu rame pasti juga kebelakang untuk transaksi, dan pasti juga tiba-tiba ada beli banyak yang ini, tapi untuk menjaga dari supplier ya saya harus menjaga relasi dengan supplier itu minta kontaknya masih pertama, lalu juga kalau misalnya saya ada pesanan itu saya kabarkan dulu sebelum hari H, dan juga pasti ada jadwal sendiri. Saya biasanya belanja itu di hari Senin, yang paling banyak dari Senin sama di hari Jumat. Tapi kalau misalnya kebutuhannya lebih banyak, saya belanja di hari Senin.
Tapi kalau misalnya kebutuhan cuma dikit itu dari cuma mungkin jagain hari Sabtu dan Minggu. Oh, berarti menyesuaikan targetnya ya. Nah, untuk dari kan ada perjanjian dari kalau usaha belanja itu ada nggak sih kayak perjanjian tertulis dari katanya atau dari supplier entah itu dari kopi itu atau lainnya? Untuk itu sih masih belum sih, soalnya saya masih beli putus, belum ada Langsung aja beli gitu. langsung dan belum ada misal termin lah ya, pembayaran termin dari nanti itu masih belum. Jadi belum menetap ya kalau misalnya suppliernya kita pakai itu pakai ini terus. Belum bisa, soalnya barang saya masih dalam arti dalam 1 bulan ini lah masih belum Coba. develop. Saya Tadi kan Mas Oki bilang ya kalau MAB ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Kemungkinan nih ada nggak MAB ini dibuat menjadi franchise mungkin? Saya ada program seperti itu, tapi bukan itu franchise ya, dalam arti kita satu. Nah, dalam arti bukan saya sih ibaratnya saya, tapi mencari investor lain untuk membuka cabang. Tapi nggak menutup kemungkinan, dan ada yang tahu kan bisa juga kalau misalnya ada yang menawarin buat franchise, ya tidak menutup mata ya kita juga. Kalau misalnya ini ya Mas ya, pelajaran yang berharga menurut Mas dalam berbisnis online ini Pelajaran yang paling berharga ya. Itu sih ibaratnya yang paling penting adalah perjanjian, baik itu pemilik, partner, ataupun dari pihak ketiga lainnya. Itu sih paling penting, soalnya kalau misalnya kita nggak ada pegangan itu lebih baik, karena nanti bakal yang harusnya tugasnya ini